Video kali ini akan kita awali dengan satu cerita ketika saya masih jadi kepala sekolah. Di awal-awal saya diberikan amanah itu, tanggung jawab besar. Saya mencoba mengamati, membuat semacam peta persoalan yang terjadi di sekolah dan masyarakat setempat. Kenapa saya harus semacam membuat peta permasalahan? Karena ketika saya mendapatkan amanah itu, saya hanyalah seorang sarjana muda yang cupu, yang masih bocil di tengah masyarakat. Dan kita tahu kan, budaya masyarakat kita melihat anak muda, walaupun sarjana atau magister S2, itu tetap dianggap sebagai anak kecil sebelum melihat karya atau hasil ya, kesuksesan yang kita miliki. Itu wajar. Apa yang terjadi? Tidak ada sama sekali optimisme dalam diri saya. Nyaris putus asa. Kenapa? Karena bahkan pejabat desa atau bahkan kota dan tokoh intelektual setempat itu juga putus asa, tidak bisa menuntaskan persoalan itu. Pertanyaannya, kenapa saya yang hanya seorang anak muda, saat itu masih 25 tahun, harus merasa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pelik tersebut? Tapi bagi seorang anak muda itu yang jiwanya juga muda ya, tidak ada jalan lain kecuali terus berupaya. Kalau misalnya saya kisahkan cerita tentang Nabi Musa, ketika Musa itu ditugaskan ke Fir'aun, apakah Tuhan tidak tahu bahwa Musa itu akan gagal? Tuhan sudah tahu, tapi kenapa seakan-akan Tuhan ngeprank Nabi Musa? Disinilah upaya yang memang wajib dilakukan oleh manusia, apalagi sebagai anak muda. Dan alhamdulillah selama 10 tahun saya belajar melakukan perjalanan sekaligus riset ya, pelajaran. Banyak persoalan besar yang pada akhirnya saya tuntaskan. Walaupun di sisi lain saya juga harus pensiun dini. Kenapa? Karena memang mungkin ini jalan takdirnya. Kalau saya tidak keluar dari wadah itu, sekolah itu, kemungkinan saya tidak bisa menuliskan buku-buku yang pada akhirnya akan kita kaji di video ini. Lalu apa hubungannya dengan efek Mesiah kompleks yang ada di judul video ini? Bisa jadi, sangat mungkin saya termasuk orang yang terkena Mesiah kompleks tersebut. Seperti halnya tokoh-tokoh yang viral beberapa masa yang lalu yang terkena gangguan psikotik seperti dia. Baik, saya akan menyebutkan beberapa konsep dasar, fondasi dasar yang menjadi titik awal riset kami di sini. Yang pertama adalah menguak rahasia 6 hari penciptaan semesta. Kenapa dalam Quran disebut sebagai semesta ini diciptakan dalam 6 hari? Tapi kan kita punya 7 hari ya, Ahad atau Minggu sampai Sabtu. Yang kedua, ini tentang holographic storage atau otak cahaya atau akashic field atau lahul mahfud. Selanjutnya tentang otak udara atau medan morfik, memori morfik dari Rupert Sheldrake ya, atau energi dalam konsep fisika, atau clouding storage dalam istilah komputer, atau dalam istilah spiritual semesta ruh. Dalam konsep tasawuf disebut dengan himmah. Apa perbedaan antara otak udara, clouding storage, energi, medan morfik atau memori morfik, himmah, dan semesta ruh? Bedanya apa? Identifikasinya apa? Akan kita bahas satu persatu. Dan yang keempat adalah konsepsi waktu ketiga. Konsepsi waktu yang mungkin lebih gila daripada relativitas Einstein. E sama dengan mc kuadrat. Dan sekali lagi, di awal video ini kan ada disclaimer tuh, bahwa video ini memang video khayalan aja, video yang tidak serius. Dan apa saja yang akan saya sampaikan di video ini dan video selanjutnya, itu sama sekali bukan konsepsi yang final, bukan hal-hal yang saya nyatakan benar atau mutlak, tidak. Video-video saya adalah undangan kepada teman-teman semua untuk bareng-bareng kita berpikir, kita mencari fondasi yang mungkin bisa menjadi
awal dari peradaban baru Indonesia untuk anak cucu kita nanti. Apakah tidak ada konsep-konsep lain? Banyak dari buku-buku yang saya tulis, yang kami riset di sini, banyak turunan dari 4 konsep tadi atau diskursus tadi. Kita akan bahas pelan-pelan. Sebenarnya konsep-konsep ini yang tadi saya jelaskan, yang tadi saya sebutkan, sudah sebagian saya bahas di channel sebelah, ada di deskripsi ya. Tapi karena satu hal, channel itu kemudian saya jadikan channel yang khusus untuk berbahasa Inggris. Barangkali teman-teman dari luar negeri itu juga pengen tahu apa sih konsep-konsep yang kami buat di sini. Bisa jadi ya. Nah, kita mulai saja. Apa sih identifikasi dari diskursus yang saya sebutkan tadi satu persatu? Yang pertama adalah 6 hari penciptaan. Ini memuat pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar, bahkan dari ribuan tahun yang lalu, yang buat saya sendiri ketika membaca buku-buku filsafat tentang bagaimana Tuhan yang awalnya tidak menciptakan kemudian menciptakan, apakah Tuhan berubah? Ini menjadi sesuatu yang membuat saya terus-menerus penasaran dan kepikiran terus. Enggak juga sih, sambil ngopi, kadang juga sambil duduk di toilet gitu ya, memikirkan, merenungkan. Barangkali ada tadi ya, efek Mesias kompleks yang tiba-tiba datang pada diri kita, kemudian kita jelaskan dengan amburadul. Sesuai misi riset ini, bahwa kitab atau buku yang kita jadikan pedoman adalah kitab suci, kemudian juga buku-buku karangan para pemikir dahulu. Apa saja yang bisa kita selami dari konsep-konsep yang mungkin belum tuntas dari mereka. Nah, tentang 6 hari penciptaan ini berdasarkan ayat di Quran, bahwa Tuhan menciptakan semesta ini dalam 6 hari. Bukankah hari dalam satu hitungan itu ada 7? Ahad sampai Sabtu. Dan diskursus yang kami temukan untuk menjembatani ini antara Ahad ke Senin. Ahad itu simbol yang esa, Tuhan, ke Senin. Senin ini adalah ciptaan awal, ternyata adalah hadis qudsi ini. Selanjutnya dari hadis qudsi ini kita akan berbincang tentang suatu momen, satu fase yang di sana tidak ada waktu. Yang ketika kita membahas ini, diksi sebelum dan setelah itu tidak berlaku. Meskipun sebenarnya rancu ya, ketika kita mengatakan bahwa yang ada pada awalnya adalah Tuhan. Kemudian diciptakan hari Senin, dari Ahad muncullah Senin. Kata kemudian ini, tanda kutip ya, ini menjadi persoalan. Kenapa? Seperti pertanyaannya saya sampaikan di awal tadi. Bagaimana mungkin yang awalnya Tuhan tidak menciptakan, kemudian menciptakan? Tuhan berubah dong. Jawaban yang coba kami buat, kami rancang adalah bahwa Tuhan menciptakan hari Senin, yang awalnya menciptakan, ini pakai diksi kholaqo dalam Quran, bukan ja'ala. Kholaqo ini menandakan batas kemampuan manusia atau seorang hamba yang tidak akan bisa dijelaskan, didapatkan, kecuali kita juga mendapatkan, ya katakanlah ilham. Nanti kita akan bahas di konfigurasi 5 konfigurasi akal. Al-Ahad atau Tuhan yang Esa itu menciptakan Senin. Senin ini itu diibaratkan sebagai kesadaran Tuhan, tanda kutip. Atau dalam bahasa yang sangat radikal dan sangat berbahaya, Senin adalah ketika Tuhan menyadari bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan di hari Senin inilah konsepsi waktu ketiga, simultanitas, itu tercipta. Masa lalu, masa kini, dan masa depan itu sudah tercipta seketika di hari Senin atau asidro. Dari sini mungkin teman-teman ada pertanyaan, tunggu dulu, kalau Senin itu adalah sidro, kemudian Tuhan menyadari bahwa dirinya adalah Tuhan, maka sebelum Senin atau Al-Ahad Tuhan tidak menyadari dirinya sebagai Tuhan dong. Pertanyaan ini sama tidak relevannya dengan pertanyaan jika Tuhan awalnya belum menciptakan kemudian menciptakan, maka Tuhan berubah dong.
Kenapa tidak relevan pertanyaan ini dengan kesadaran tadi? Penjelasannya adalah jika waktu saja tercipta di hari Senin, bagaimana bisa kita menggunakan diksi sebelum dan setelah, yang itu adalah fungsi-fungsi waktu, katakanlah, di hari Ahad? Bagaimana mungkin hal-hal yang ada di hari Senin, yang semuanya itu adalah kesadaran Tuhan, ruang waktu simultanitas, kemudian kita gunakan itu di hari Ahad? Maka ini adalah batas yang bisa dicapai oleh seorang hamba. Sekali lagi, Senin sebagai simbol kelahiran Nabi Muhammad, sebagai simbol cahaya Muhammad, itu adalah batas terjauh, tertinggi. Setelah itu tidak ada kata setelah dan sebelum. Dan ini sangat jelas disimbolkan dalam peristiwa Mi'raj, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Itulah ujung dari games yang Tuhan gulirkan di semesta ini. Permainan bukan tentang kalah dan menang, tapi tentang pertemuan. Maka salam yang diberikan kepada Nabi Muhammad, Assalamualaikum ayuhan Nabi, itu disampaikan lagi untuk kita, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ini adalah warisan yang diberikan Nabi Muhammad kepada umatnya, kita, agar bisa menelusuri itu, agar bisa sampai bertemu, katakanlah, dengan Tuhan tanpa harus mengalami Isra Mi'raj. Kan banyak sebagai seorang muslim, orang beriman, bertemu dengan Tuhan itu mudah sekali. Apa contohnya? Sholat. Iya, sholat kan kita berjumpa dengan Tuhan kita. Tanjali, konsep tasawuf, kemudian ihsan. Kalau kita tidak melihat Tuhan, anggaplah Tuhan benar-benar mengawasi kita setiap saat. Dan jalan inilah simbol hari Senin yang diwariskan Nabi Muhammad kepada kita, sekali lagi, agar kita itu juga menyaksikan bahwa beliau, Nabi Muhammad, itu benar-benar Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, oleh Al-Ahad. Kemudian beliaulah yang disebut sang hari Senin sebagai awal dari segala sesuatu.